Rano Club RIAY dan maupun 00 dan alhamdulillah sudah banyak yang terkabul. Ya. Tapi ada satu hal yang belum, ibaratnya kalau saya itu yang sifatnya keuangan belum ada Pak Haji. Itu kenapa ya Pak Haji? Bos, ini berlaku semuanya ya. Setelah kita privat, saya perhatiin tamunya satu-satu. Yang bikin hajat lemot itu pertanyaannya ke diri kita sendiri seperti yang Bapak tadi tanya. Kok saya belum ada yang terkabul ya? Itu nggak boleh bos. Pasti harus dilawan. Pasti besok terkabul. Pasti besok terkabul. Kita juga nggak boleh ngomong begini Bu. Bisa gak ya saya punya mobil Pajero? Sampai kiamat bos gak bakal punya mobil Pajero. Harusnya ngomongnya pasti punya mobil Pajero minggu ini. Walaupun minggu ini belum, ulangi lagi. Pasti minggu ini saya punya mobil Pajero. Kita gak boleh ngomong begini bos. Bisa gak ya itu rumah jadi milik saya? Sampai kiamat gak bakal punya rumah kayak gitu bos. Dan tidak akan punya rumah. Karena itu kan ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik terus sama Allah. Pasti lunas, pasti bisa, pasti cair, pasti berangkat, pasti deal. Kita nggak boleh ngomong begini. Disetujuin apa enggak ya? Nggak boleh bos. Tadi kita privat, ada tamu saya. Bapak apa pekerjaannya? Saya supir Pak Haji, supir pribadi. Ibu apa? Saya ibu rumah tangga. Kok ibu sama bapak bisa maksain sedekah ke RDAI ke anak yatim 10 juta. Sehingga bonusnya kita bisa privat. Ngobrol bertiga, dapat centong keramat, dapat uang bibit. Istri saya selalu ngomong, pasti saya bisa privat sama Pak Haji. Pasti saya bisa privat. Pasti saya bisa privat. Nah, suaminya disuruh sama istrinya, B, kan manggilnya B, coba dong B, pinjem duit sama bos. Nah, remes alat kelaminnya, bisa buat salaman, bisa ngusap buat pintunya, atau celana dalamnya dilap di jok mobilnya sambil ngomong, pasti saya dipinjemin duit 20 juta, pasti saya dipinjemin duit 20 juta untuk privat sama Pak Haji. Duit pasti saya dipinjemin. Nah diomongin sama bosnya, dikasih pinjem tuh bos 20 juta. Nah maksud saya besok kita ngomong sama bos kita, Pak, sambil kita ngeremes dulu nih alat kelamin kita, colek di mulut. Pasti dia nggak minta dibalikin, pasti dia minta nggak dibalikin. Baru kita ngomong, bos, pinjaman saya yang 20 juta besok pembayarannya dicicil atau ditransfer bos. Nanti pasti bosnya ngomong, udahlah besok-besok udah nyantai, udah jangan dipikirin. Bisa begitu. Itu namanya ilmu kearifan lokal bos. Yang dilakukan sama nenek saya sama kakek saya dulu. Jadi bapak dan ibu kalau pengen terkabul, hindarin ngucapnya ngambang. Harus pasti. Contohnya apa Pak Haji kalau ngambang? Bisa gak ya saya punya rumah kayak gitu? Gak boleh. Sampai kiamat gak bakal punya rumah. Harusnya ngomong gimana? Pasti saya punya rumah kayak gitu. Pasti saya punya rumah kayak gitu. Nggak boleh ada kata bisa gak ye? Nggak ada. Pasti bisa. Ada lagi nih yang baru pulang nih ke Sulawesi Selatan. Dia kerjanya ngiketin rumput laut di pinggir laut. Gajinya sehari 50 juta. Dia sambil ngiketin rumput laut. Pasti saya bisa privat sama Pak Haji 10 juta. Pasti saya bisa privat sama Pak Haji 10 juta. Pasti saya bisa ke Bogor. Pasti saya bisa Bogor. Sepupunya ngebel yang ngongkosin dia. Akhirnya saya bilang, kok bisa? Bisa. Kamu dapatnya dari mana? Adik saya, rumahnya di mana? Di Tangerang. Kok kamu nggak nengokin ke adik kamu? Satu, saya nggak punya ongkos. Dua, saya nggak tahu kan rumahnya jauh. Itu dia praktekin ilmu saya. Dia remes memeknya bersalaman sama saya. Pasti Pak Haji nganterin saya ke rumah adiknya. Senjata makan tuan. Saya bilang tuh sama Putri, Put, tolong dong siapin mobil, supir, tolong nih anterin ke rumah adiknya di Tangerang.
Udah gue kasih centong, gue kasih uang bibit. Terus kata dia gini, Pak Haji, hajat saya terkabul. Kenapa? Kan tadi saya bilang, saya kan nggak punya ongkos ke rumah adik saya di Tangerang. Pasti Pak Haji ngongkosin, pasti Pak Haji nyiapin mobil, pasti Pak Haji nyiapin supir. Terus iya, saya remes-remes memek saya. Tadi barusan dia dianterin sama Mbak Putri ke Tangerang nengokin adiknya. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Kok bisa? Nah, maksud saya ini berlaku buat semua dan pasti bisa. Oke? Jadi fungsiin, bos, ini alat kelamin kita, tau gak bos? Bukan gue jorok. Dari satu kontol bisa punya anak 6. Kontol 6 kalau laki semua. Ini kan manjur, nggak mungkin kalau orang bilang aliran sesat. Nggak, apa yang dibilang sesat orang ini alat kelamin kita. Kalau lo benci copot aja tuh alat kelamin. Iya tuh dibully saya kan di medsos aliran sesat. Oke lah kita benci sama kontol kita, copot. Ini benci masih dipakai tiap malam. Yuhu, enak, gelo. Remes alat kelamin. Jadi lo remes kontol lo sambil ngomong. Semua yang gua ajak salaman, kasih modal gua 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Kepel. Ini buat salaman. Jorok enggak lah, ini kan ilmu kearifan lokal. Jorok dari mana, orang punya kita sendiri, kecuali kita ngeremes punya orang. Iya kan? Ini punya kita kok, jorok dari mana? Memang tabu nih, tabu. Nggak ada kata tabu. Kita lagi isi denti, lagi butuh duit. Kecuali kalau kita kaya, orang kita lagi nggak punya duit. Kita lagi perlu. Apa aja lakukan. Yang penting kan halal. Nggak halal dari mana? Oke. Makanya alat kelamin lo distempel halal gitu. Maksud lagi Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ya, ibu apa? Ibu apa? Ayo. Diri. Sambil kasih lihat nenen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama. Nama Eti Nurhayati dari Tasikmalaya, Pak Haji. Ya. Saya udah 3 kali ke sini. 3 kali. Ya, alhamdulillah. Dari Tasikmalaya ke sini 3 kali. Iya, udah. Wow, 3 kali. tepuk tangan dong. Pertama. Apa yang ibu bikin tertarik ke RDAY? Kan satu kadang saya ngomongnya jorok. Ya, Kok pertama ibu saya mau begitu. datang lagi. Pertama saya lihat di YouTube seperti itu, apaan sih ilmu apa itu gitu kan, Pak Haji. Bulan Mei waktu mau ke Dupan itu. Ke Dufan. Ya, waktu itu saya ke sini baru seminggu tahu dari YouTube. Kok ibu tertarik sama ilmu RDAY? Apanya? Iya, makanya saya mau tahu ilmu apa sih itu, colek-colek memek gitu kan. Iya. Itu alat kelamin siapa tuh, Bu? Namanya gitu. Saya. Oh iya. Nah, terus saya datang ke sini cuma melongo lihat yang testimoni gitu ya Pak Haji ya. Wah, udah Shootman. Terus? udah pada berangkat ke Dupan. Saya pulang malam Jumat saya praktek mandi pandan gitu biasa. 9 lembar pandannya ya? Iya, 9 lembar. Mandinya terus, jam 00. Iya. Terus baca Al-Quran juga alhamdulillah sampai 12 juz gitu. Semenjak itu ya alhamdulillah sampai sekarang terkadang bolong gitu, kalau kesini bolong gak mandi gitu kan. Alat kelamin ibu bolong? Bolong. Oh, bolong. Ya. Nah alhamdulillah semenjak menjalankan ilmu RDAY ini. Man, nih Japri itu yang tadi ketawa, tolong dong di shoot giginya man. Coba Pak, ketawa lagi Pak. Ya kencang. Ya. Udah man, cukup man. Bikin rusak kamera aja man. Alhamdulillah semenjak menjalankan ilmu RDAY ini, walaupun belum minta izin ke Pak Haji, ya, banyak testimoni yang bagus lah, yang baik-baik gitu. Ya. Contohnya anak mau LCC se-Kabupaten Tasikmalaya. Apa tuh? Lomba cerdas cermat di pesantren. Oh ya.
Coba deh balikin itu celana dalam sama BH dalam sama Iya. DBH gitu dibalikin. Alhamdulillah juara umum satu Tepuk kabupaten tangan dong. Tasikmalaya. Wow. Alhamdulillah gitu. Iya, celana Ah. dalam dibalik. Iya. Kalau dia udah pakai BH, BH dibalik. Iya. Kalau dia ikut kejuaraan pasti menang. Alhamdulillah Kalau itu. dia ikut akpol pasti lulus. Kalau dia ikut akmil pasti lulus. Iya. Kalau dia ikut CPNS pasti lulus. Kalau dia pangkatnya pengen naik pasti naik. Iya. Kolonel naik dia di brigjen. Ya, alhamdulillah. Brigjen naik maijen. Kebetulan temen di pesantrennya suka kesurupan. Nah, Tiap minggu kesurupan. Nah, terus dibilangin, tolong celana dalam dan BH balikin. ya. Alhamdulillah semenjak dibalikin BH sama celana dalam, nggak pernah sampai sekarang udah 3 bulan nggak pernah kesurupan. Kesurupan. Ya, Tepuk tangan dong. alhamdulillah. Ini barusan yang ngomong kesurupan. Banyak Pak Haji. Dia banyak. salah pakai celana dalam istrinya dipakai. Alhamdulillah Makanya dia agak banyak suruh banget. saraf. Banyak banget kearifan lokal yang saya praktekin yang Oh, jadi orang kalau yang suka kesurupan, obatnya cuma satu ya, celana dalamnya dibalik, Iya. BH-nya dibalik, Iya. tidak akan kena penyakit kesurupan udah lagi. 3 bulan nggak pernah kesurupan lagi. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong, semangat. Ilmu kearifan lokal luar biasa ya. Iya, iya. Gak bisa dikalahin Nah, ya. minggu kemarin saya kan mau yang mau berangkat umroh itu Heeh. mau ke sini kebetulan lagi kebutuhan banyak banget untuk ke sekolah, untuk bayar ke pesantren itu Pak Haji. Saya malam-malam ngomong sebelum tidur sampai nangis. Allah kenapa? Saya nggak dikasih uang gitu kan. Padahal saya butuh banget uang untuk keperluan anak sekolah, keperluan anak di pesantren gitu kan. Kenapa Allah nggak ngasih saya? Kata Allah begini, saya ngomong kata Allah. Ya ngomong jawab, iya. ngomong jawab. Kata Ini- Allah. Ini ilmu baru Bu, Pak. Kita ngomong sama Allah sambil tidur, sambil makan, bebas. Ngomong jawab. Ngomong jawab, tapi jawabnya berpihak ke kita. Lanjut. Nah, udah begitu, saya ngomong sambil nangis. Iya. Kenapa lo nggak dikasih saya? Padahal saya butuh banget uang untuk anak bayar ke sekolah, untuk bayar ke pesantren gitu. Tenang katanya, tenang kamu besok dikasih sama saya, dikasih 10 juta katanya. Sekarang tidur, kan nanti malam jam 12 saya bangun, sholat, ngaji. Sekarang tidur, besok kamu dikasih kata Allah itu. Oh bener kan Allah besok kasih uang? Bener, tenang aja. Oh kalau begitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu aja ngomong. Nah udah gitu, udah nggak cuma segitu ngomong. Bener kan Allah kamu mau ngasih uang sama saya? Bener katanya. Tenang aja kamu, tenang. Pagi-pagi jam 6 dari Lampung adekku telepon, teh ngimpi apa katanya gitu. Semalam mimpi dikasih ada yang ngasih jeruk gitu. Manis teh, jeruknya manis banget gitu. Teteh, ini ada uang 10 juta. Jam 6 pagi-pagi ada uang 10 juta nih. Ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah langsung saya besoknya ke sini Pak Haji. Langsung ke sini ya alhamdulillah gitu bisa bayar ke pesantren juga gitu, bisa ke sekolah juga gitu. Bisa di sini sedikit-sedikit ijab di sini gitu kan Pak Haji. Nah, waktu kemarin ada lagi kemarin hari malam Rabu, rencana kan kemarin waktu pulang umroh itu saya di sini. Pulang hari Minggu, rencana malam Rabu mau ke sini. Saya digigit serangga. Kaki digigit serangga maghrib, seharusnya bengkak kan. Saya colek memek gitu Pak Haji. Gimana nyoleknya? Salah colek memek, langsung diituin ke yang digigit serangga. Sakit banget, sakit. Nah, terus Sakitnya di mana? di sini. Oh iya, bukan di memeknya ya. Iya. Nah, udah gitu Kalau di mau memeknya itu tidur, tugasnya si ompong. mau tidur dibungkus sama celana dalam jam 9 hari. Ya. Jam 12 malam kan bangun mau mandi. Alhamdulillah Pak Haji nggak ada bekas, nggak ada bengkak sama sekali. Sembuh. Sembuh. Wow, tepuk tangan. Alhamdulillah. Banyak banget testimoni, Bu, banyak banget. Ini si ompong lagi sakit, bisa gak Bu disembuhin tuh? Ya. Selanjutnya Pak Haji begini. Ya. Minta izin pokoknya ilmu Pak Haji saya amalkan. Ya.
Pertama saya mau jual tanah di daerah Ciomas Bogor Pak Haji. Ya. Udah 9 tahun banyak yang mau namanya pinggir jalan raya tapi batal terus Pak Haji. Oh gampang, ibu tulis alamat tanah yang mau dijual atau foto tanahnya, digosok di alat kelamin ibu 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Berlaku buat semuanya. Iya. Nggak sampai 9 hari udah laku. Gosok. Amin. Ya. Amin. Oke. Amin. Sip, Haturun. tepuk Terima tangan kasih Pak dong. Haji. Assalamualaikum. Yuk, Bapak apa?